Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya ya. Ini adalah pertemuan ketiga, minggu ketiga ya, di mata kuliah analisis obat tradisional. 2 minggu pertama kemarin teman-teman sudah diajar oleh Profesor Sukrasno gitu ya, mengenai bagaimana sih perkembangan obat tradisional di Indonesia, kemudian bahan-bahan apa sih yang bisa kita gunakan begitu ya. Nah, sekarang kita mulai memasuki bagaimana sih analisis obat tradisional itu, cara-cara mengidentifikasinya seperti apa sih gitu ya. Nah, kita akan bahas di pertemuan 3. Nah, inilah pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana sih analisis makroskopik secara umum itu seperti apa begitu. Kemudian kita akan membicarakan atau mempelajari tentang pengenalan dan pengertian mengenai morfografi. Apa itu morfografi? Apa pentingnya morfografi dalam dunia analisis bahan alam ini gitu ya. Kemudian namanya makroskopis, analisis makroskopis, tentu saja kita akan berbicara tentang evaluasi organoleptis. Nah, setelah evaluasi organoleptis, kita juga akan membicarakan tentang pengenalan simplisia gitu ya. Ya walaupun teman-teman kemarin waktu farmakognosi sudah belajar tentang simplisia, ya nggak ada salahnya lah ya kita segarkan kembali gitu ingatan kita gitu ya. Oke, kita masuk ke materi pertama gitu ya, pendahuluannya mengenai identifikasi tanaman obat. Sebenarnya bagaimana sih cara kita bisa mengidentifikasi tanaman obat yang ada di Indonesia gitu? Step-stepnya apa aja sih? Ada berapa cara sih gitu yang bisa kita lakukan gitu ya? Ternyata untuk mendeteksi atau mengidentifikasi tanaman obat yang ada di Indonesia itu kita bisa melakukan dengan berbagai cara. Yang pertama kita bisa melakukan pengamatan morfologinya. Kemudian kita bisa mengamati bagaimana sih anatominya dari tanaman itu begitu. Kemudian identifikasi secara kimia itu seperti apa? Identifikasi secara fisika itu seperti apa begitu ya. Kemudian kadar abunya ini seperti apa? Organoleptisnya, ciri-cirinya bagaimana gitu ya. Terus ketika dia direaksikan secara kimia dengan menggunakan reagen-reagen tertentu itu seperti apa. Nah, inilah identifikasi tanaman obat. Dari sekian banyak identifikasi ini yang akan kita bahas di pertemuan ketiga ini adalah identifikasi secara makroskopik. Nah, kalau tadi kita ngomongin ada berbagai macam ya, kita bahas sekilas saja begitu. Nah, identifikasi itu ada beberapa macam. Yang pertama nih adalah identifikasi yang kita lakukan melalui pengamatan ciri-ciri morfologi gitu ya. Dinamakan dengan identifikasi makroskopik. Maksudnya gimana? Oh, kalau morfologi itu kita hanya mengamati bagian-bagian tumbuhannya saja gitu secara makroskopik. Seperti daunnya bergerigi, kemudian dia permukaannya lembut atau kasar begitu. Ukurannya dia kecil atau besar. Kemudian bentuknya dia lonjong atau runcing seperti itu. Itu contoh dari identifikasi makroskopik. Atau bisa juga identifikasi makroskopik itu kayak bagaimana sih bentuknya, baunya, rasanya begitu ya. Kemudian selain makroskopik ada lagi identifikasi mikroskopik. Kalau yang tadi itu makroskopik itu yang gede-gedenya yang kita lihat, kalau mikroskopik ini kita mengamatinya secara anatominya. Bagaimana sih anatominya di dalamnya, sel-selnya itu seperti apa sih? Nah, itu namanya identifikasi mikroskopik. Nah, mungkin kemarin teman-teman waktu praktikum di farmakognosi gitu ya, ingat ya, teman-teman mengamati ada
serbuk Simplicia begitu, kemudian diamati di bawah mikroskop ada bagian-bagian penandanya gitu ya. Nah, itu adalah identifikasi secara anatomi. Biasa kita bilang adalah identifikasi mikroskopik. Nah, ini adalah identifikasi secara fisiknya. Nah, kemudian selain ada identifikasi secara fisiknya ini, kita juga bisa identifikasi secara kimiawi. Bagaimana cara kita mengidentifikasi secara kimiawi? Nah, identifikasi secara kimiawi ini dilakukan dengan dua cara. Ada makrokimia dan juga ada yang mikrokimia. Bedanya di mana? Oh, tentu aja namanya makro sama mikro gitu ya, berbeda. Kalau mikrokimia, identifikasi secara mikrokimia, itu kita lakukan dengan cara mereaksikan irisan segernya maupun serbuk dari Simplicia ini dengan menggunakan reagen tertentu, kemudian kita amati dengan menggunakan mikroskop. Kayak kemarin teman-teman praktikum farmakognosi ya kemarin ya, teman-teman ngelihat kalau untuk melihat sel-sel jaringan-jaringan yang ada di Simplicia itu teman-teman tetesin dulu dengan suatu reagen gitu ya, agar ketika dilihat di dalam mikroskop itu terlihat jelas gitu. Nah, itu secara mikrokimia. Nah, kalau yang makrokimia bagaimana? Sama aja dengan menggunakan reagen tertentu, cuman kalau yang mikro tadi kita pakai alat mikroskop, yang makro ini kita hanya melarutkan zat-zat yang ada di dalam bagian tumbuhan dengan pelarut tertentu, kemudian direaksikan dengan reagen tertentu. Ada perubahan warna enggak, kemudian ada suatu reaksi yang terjadi tidak, itu adalah identifikasi secara makrokimia. Ini biasanya digunakan untuk menganalisis atau mengidentifikasi adanya senyawa-senyawa yang ada dalam Simplicia. Contoh, pengen mengetahui adanya kandungan alkaloid, ingin mengetahui kandungan flavonoid ya. Jadi dia dilarutkan terlebih dahulu dengan dengan pelarut tertentu, kemudian direaksikan dengan menggunakan reagen tertentu. Secara umum analisis Simplicia, analisis atau identifikasi tumbuhan obat itu seperti itu gitu ya. Nah, kita balik lagi ke yang analisis yang paling dasar, yang paling mudah dilakukan. Yang kita bahas hari ini adalah ini. Analisis makroskopik. Nah, ngomongin analisis makroskopik gitu ya, atau identifikasi secara makroskopik. Ini bisa kita lakukan dengan mengamati atau melihat habitus dari tumbuhan-tumbuhan yang dapat menunjukkan bahwa si tumbuhan ini masuk ke kelompok yang mana sih gitu. Apakah dia termasuk semak, apa dia masuk pohon, apa dia adalah tanaman yang berkayu, tidak berkayu, berbuah atau tidak berbuah begitu ya. Jadi kita bisa melakukan identifikasi makroskopik seperti itu. Nah, pengamatan ini kita lakukan terhadap bagian-bagian tumbuhannya. Contohnya seperti bentuk batangnya seperti apa sih? Oh, batangnya berbentuk bulat gitu ya, membulat gitu ya, atau oh dia agak ada seginya gitu, ada bersisi gitu, kayak segitiga. Oh, dia agak kotak gitu. Kemudian bentuk daunnya seperti apa? Oh, dia bentuknya runcing nih, atau menjari nih, atau dia bentuknya bulat, bentuknya oval gitu ya. Kemudian tata letak daunnya, sistem perakarannya gitu. Kalau sistem perakaran teman-teman mungkin bisa lihat, oh dia sistem perakarannya dia sistemnya sistem akar serabut gitu atau akar tunggang gitu ya. Kemudian sifat-sifat bunganya. Oh, bunganya ini kelopaknya kelipatan dari 2 gitu ya, atau kelipatan dari 3 gitu. Kemudian buahnya, bijinya, itu juga diamati. Nah, pengamatan ini juga termasuk pengamatan atau identifikasi secara makroskopik.
Nah, identifikasi secara makroskopik ini karena dia yang paling dasar gitu ya, jadi dia tidak analisis ini tuh nggak membutuhkan alat yang khusus gitu. Kita nggak butuh kayak mikroskop tadi, kita belum butuh KA, kemudian HPLC, alat-alat yang berat-berat gitu ya, spektro gitu-gitu belum butuh. Kita masih menggunakan pengamatan biasa saja gitu ya, tidak memerlukan alat khusus untuk mencari kekhasan atau kekhususan dari morfologi, ukuran maupun warna simplisia yang diuji gitu ya. Kan kalau kita lihat morfologinya, oh ciri-cirinya seperti ini. Ukurannya paling juga cuman pakai garisan toh, nggak usah pakai alat yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian warna gitu juga secara apa namanya kasat mata gitu terlihat gitu ya, warna simplisia yang diuji itu warnanya apa gitu. Kemudian mungkin kalau kita butuh alat bantu agar lebih seksama dalam mengamati dalam identifikasi makroskopik ini, itu alat bantu yang kita gunakan gitu juga paling cuman lup atau kaca pembesar gitu ya. Jadi bisa melihatnya lebih mantep gitu, lebih seksama. Atau alat bantu yang saya bilang tadi, contoh penggaris gitu ya, untuk melihat ukurannya seberapa gitu. Jadi tidak terlalu membutuhkan alat yang khusus. Nah, yang pasti dibutuhkan dari analisis makroskopik ini, itu adalah alat-alat gitu ya, yang memang sudah ada dari sananya di diri kita masing-masing gitu ya, anugerah dari Allah gitu ceritanya. Jadi kalau makroskopik yang kita gunakan adalah panca indera. Namanya panca berarti ada banyak, ada 5 gitu ya. Panca indera apa aja? Banyak, ada 5 ya. Ada indera peraba, ada indera pembau, ada indera pengecap, penglihatan, sama indera pendengaran gitu ya. Nah, di sini indera yang ada di diri kita ini sangat membantu dalam pengenalan suatu tanaman atau tumbuhan tadi, seperti yang kita bicarakan tadi, kita mengamati secara morfologisnya. Nah, contoh nih kalau kita menggunakan indera penglihatan. Jadi, walaupun kita hanya menggunakan panca indera kita, ternyata ada kita bisa mengidentifikasi banyak hal yang ada dalam tumbuhan. Contoh kalau kita menggunakan indera penglihatan. Kalau kita pakai indera penglihatan berarti kita pakainya pakai mata gitu ya. Ya jelas lah penglihatan pakai mata gitu. Nah, suatu tumbuhan itu kan punya bentuk, warna, ukuran, itu masing-masing dan semuanya bisa kita lihat dengan mata gitu. Dengan mata ini bisa juga secara makroskopik yang kelihatan gampang tinggal dilihat aja atau secara mikroskopik karena mikroskopik walaupun pakai alat pun juga kita kan ngelihatnya pakai mata juga gitu ya. Nah, contohnya nih kalau kita menggunakan indera penglihatan, identifikasinya contohnya kayak gini. Tumbuhan-tumbuhan yang banyak mengandung karotenoid, dia akan punya warnanya khas gitu ya. Kalau karoten itu warnanya apa biasanya tanaman-tanamannya? Antara warna kuning sampai jingga gitu. Makanya kalau teman-teman ngeliat wortel gitu ya, wortel itu warnanya orange gitu ya, jingga gitu. Makanya dia mengandung banyak karotenoid. Kemudian yang jelas kelihatan banget tuh yang warna ijo-ijo gitu. Kalau ijo-ijo berarti dia mengandung banyak klorofil. Contoh ya dedaunan itulah, brokoli lah gitu ya. Jadi kalau kita mengidentifikasi suatu tanaman atau tumbuhan dengan indera penglihatan, dari warnanya saja kita pun sudah bisa mengidentifikasi kira-kira kandungan yang ada di dalamnya tuh apa gitu. Contoh juga apa namanya tanaman atau bahan alam yang mengandung flavonoid gitu ya. Itu biasanya dia akan punya warna hijau, merah, kuning, biru, atau ungu. Kenapa bisa banyak warna? Ini karena tergantung dari pH-nya. Kayak juga kalau tanaman yang mengandung antioksidan tinggi gitu ya, yang warnanya ungu, kebiruan gitu ya, itu dia biasanya mengandung
antosianin. Antosianin ini juga bisa lebih ke ungu, lebih ke biru, atau agak kemerahan, agak keping-pingan. Kenapa bisa begitu? Itu juga dipengaruhi oleh pH-nya. Ya, jadi kalau secara gampangnya cuman dari indera penglihatan pun kita bisa mengidentifikasi kira-kira kandungan apa yang ada di dalam tanaman atau tumbuhan. Oke, itu tadi yang menggunakan mata, indera penglihatan. Kemudian kalau kita menggunakan indera pengecap. Kalau pengecap pakainya apa? Pakai lidah ya, untuk merasakan, mengecap gitu ya. Nah, kalau di sini kalau tadi kita bisa mengidentifikasi atau memperkirakan kandungan senyawanya hanya dari warnanya, ini kita juga bisa memperkirakan kandungan senyawa itu dari rasanya. Loh, kok bisa seperti itu? Ya jelas, kan setiap senyawa itu ternyata punya rasa yang khas gitu ya. Contoh, yang gampang-gampang aja, tumbuhan yang mengandung alkaloid, umumnya dia rasanya pahit. Tahu tanaman-tanaman yang mengandung alkaloidnya tinggi? Ya, contohnya ada brotowali, kemudian ada sambiloto gitu ya, yang kita jilat dikit aja itu pahitnya udah nyelekit gitu, nyampe ke tenggorokan nggak hilang-hilang gitu. Karena dia kandungan alkaloidnya tinggi. Jadi kalau tanaman itu punya alkaloid, biasanya rasanya pahit. Kalau rasanya manis, berarti tanaman itu atau tumbuhan itu mengandung banyak gula, bisa jadi glukosa atau bentuk gula yang lain gitu ya. Contoh tanaman yang manis itu apa sih? Banyak ya, ada tebu, kemudian ada yang agak booming kemarin apa namanya stevia ya, stevia. Jadi pengganti gula tebu itu katanya pakai daun stevia juga bisa, karena stevia itu berlipat-lipat kali lebih manis dibandingkan dengan gula tebu gitu. Kemudian kalau tanaman-tanaman yang mengandung asam gitu, atau tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan yang mengandung asam, ya jelas aja rasanya asam. Kemudian kalau teman-teman pas lagi nyicipin gitu ya, mengidentifikasi suatu tanaman, rasanya kok kayak makan sabun gitu. Teman-teman pernah makan sabun nggak? Ya mungkin nggak sengaja gitu ya, bukan sabun terus dikerikiti, itu nggak mungkin gitu ya. Nggak sengaja gitu, pas cuci muka sabunnya masuk ke mulut gitu, rasa sabun kan nggak enak gitu ya. Nah, kalau teman-teman nyicipin suatu tumbuhan atau mengidentifikasi suatu tumbuhan dengan indera pengecap teman-teman dan rasanya itu seperti sabun, biasanya dia itu mengandung saponin. Ya, itu untuk indera pengecap. Kemudian untuk indera pembau, ternyata kita juga bisa mengidentifikasi suatu tanaman obat gitu ya, suatu tanaman obat atau tumbuhan obat gitu yang dengan cara membau gitu. Kalau membau pakainya apa? Pakai hidung ya. Jadi biasanya memang dicium baunya, kemudian kita bisa mengidentifikasi ini tanaman adalah tanaman apa gitu. Kenapa bisa begitu? Karena tumbuhan itu kalau tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan minyak atsiri, umumnya dia punya wangi-wangi atau bau-bau tertentu. Contoh bunga-bungaan, kan kalau bunga itu wanginya khas gitu ya. Ada bunga mawar, ada bunga melati, kemudian ada bunga kenanga, bunga apalagi yang sering dipakai untuk kosmetik tuh, banyak. Wanginya itu mereka khas gitu ya. Wangi bunga mawar berbeda dengan wangi bunga melati. Kenapa mereka semua ini bisa berbau? Karena mereka punya suatu zat namanya minyak atsiri. Minyak atsiri ini dia menguap gitu ya. Mudah menguap, jadi ketika dia volatil atau menguap, itu tercium oleh indera penciuman kita gitu. Kemudian daun-daunan,
korteks batang itu juga punya bau yang khas sehingga kita bisa membedakan tumbuhan ini dengan tumbuhan lain hanya dengan menggunakan indera pembau. Kalau nggak percaya, coba teman-teman menguji gitu ya, ibu-ibunya teman-teman. Karena mama-mama itu biasanya berteman dekat gitu ya, bersahabat dengan yang namanya bumbon gitu, bumbu-bumbuan dapur. Ibu diminta untuk tutup mata gitu ya, diminta tutup mata, kemudian teman-teman bawakan kencur gitu ya, kencur yang sudah dikupas, kemudian diminta ibu itu untuk mencium baunya, kemudian menebak. Ibu pasti tahu, oh ini tuh Pak, ini adalah kencur gitu ya. Kalau kencur bahasa latinnya apa? Kampferia galanga gitu ya. Karena dia mengandung kamferin, jadi dia baunya, wanginya khas gitu. Kemudian apalagi yang wanginya khas? Cengkeh. Pasti ibu kalian tuh nggak akan keliru, ini cengkeh gitu ya. Oh ini, apa tadi saya bilang, ini kencur gitu. Atau yang khas lagi yang dari kulit batang apa namanya? Kulit kayu manis gitu ya. Kayu manis itu juga wanginya khas. Nah, jadi hanya dengan menggunakan indera pembau pun kita bisa mengidentifikasi tanaman atau tumbuhan tertentu. Setelah pembau ada apa lagi? Oh, indera peraba. Oh, ternyata indera peraba itu juga bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi suatu tanaman atau tumbuhan atau bagian-bagiannya gitu ya. Contoh kalau peraba itu pakainya apa sih biasanya? Pakainya biasanya adalah ujung jari gitu ya. Kita biasa meraba menggunakan ujung jari. Walaupun memang katanya yang sensitif itu adalah di bibir, tapi kan nggak mungkin gitu ya kita meraba pakai bibir gitu. Templein lah ke bibir itu sambiloto gitu, broto wali gitu ya, yo pahit gitu kan, nggak enak. Jadi yang paling mudah kita meraba adalah dengan menggunakan ujung jari gitu. Karena di situ ada sensor untuk meraba. Nah, indera peraba ini gimana kita cara pakainya? Ya udah tinggal dipakai aja kan kalau ada simplisia, diamati kemudian kita raba. Kalau raba itu berarti yang kita dapatkan apa sih? Beda ya. Kalau tadi rasa kalau pengecap ya rasa, kalau indera pembau ya wangi, bau gitu ya. Kalau peraba ini yang kita rasakan adalah teksturnya. Tekstur dari si simplisia atau tanaman gitu ya. Contoh, ketika diraba dia rasanya halus gitu ya, seperti bludru gitu. Atau ketika diraba dia rasanya kasar, grenjel-grenjel gitu ya. Atau dia licin, dia kayak ada seperti berlendir gitu. Nah, itu kita bisa kita rasakan dengan menggunakan indera peraba. Ternyata dengan menggunakan indera peraba, kita bisa merasakan sensasi-sensasi tertentu itu tadi ya, di mana ternyata sensasi yang kita rasakan itu bisa menunjukkan kandungan atau zat yang dihasilkan oleh tumbuhan tertentu. Percaya nggak? Percaya aja. Contoh nih, kalau teman-teman megang daun tebu. Daun tebu pernah pegang? Daun tebu itu rasanya kasar kalau dipegang. Kenapa dia bisa rasanya kasar? Karena dia mengandung banyak silika. Ya, dia bisa terasa kasar karena dia mengandung banyak silika. Kemudian apalagi? Daun-daun yang rasanya kalau dipegang kayak bludru gitu. Kenapa rasanya seperti bludru? Karena permukaan daun ini banyak ditumbuhi oleh papila. Contohnya apa? Daun jati. Pernah pegang daun jati? Nah, itu kan kalau dipegang itu permukaannya diraba gitu, permukaannya seperti bludru gitu ya. Nah, itu karena dia ditumbuhi banyak papila. Nah, itu dari indera-indera yang kita punya, ternyata kita bisa mengidentifikasi
mengidentifikasi suatu tumbuhan atau tanaman obat atau simplisia gitu ya. Nah, itu tadi kan baru 4, Bu. Ada indera kelima. Indera kelima itu adalah pendengaran. Memang pendengaran itu nggak berpengaruh, Bu, nggak ngefek, nggak bisa untuk mengidentifikasi gitu ya. Ya bisa aja sih untuk mengidentifikasi gitu. Contohnya untuk mengidentifikasi ini tuh simplisianya simplisia kering atau simplisia basah gitu aja sih contohnya. Kalau kering gimana? Kalau kering itu ketika diremet bunyinya makres gitu, terdengar di telinga dia bunyinya lebih renyah gitu. Nah, itu untuk indera pendengaran. Nah, kita sudah berbicara tentang analisis secara makroskopik gitu ya. Analisis secara makroskopik bisa dilakukan dengan menggunakan indera-indera yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sekarang kita akan ngomongin ya tentang morfografi. Apa sih morfografi itu? Pentingnya apa sih dalam analisis makroskopik gitu ya? Morfografi. Morfografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang deskripsi dari bentuk ya. Jadi biasanya analisis bahan obat dari alam atau tanaman obat tanaman atau bahan alam gitu ya yang digunakan sebagai obat, terutama yang bentuknya simplisia itu kita kalau ngelihat itu dideskripsikan dari bentuknya. Nah, morfografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang deskripsi dari bentuk itu tadi. Makanya penting kita mempelajari morfografi, karena kalau kita mau menganalisis dengan secara makroskopik tadi, kita harus tahu morfografi dari simplisia atau dari tanaman yang akan kita amati ini sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Nah, biasanya kan obat bahan alam itu kan kita dapatkan dari dalam bentuk simplisia gitu ya. Lebih seringnya dalam bentuk simplisia, walaupun ada juga yang dari bentuk segernya gitu, langsung diambil, dipetik, kemudian digunakan gitu juga ada. Cuman yang paling sering itu adalah dari simplisia. Dan itu kalau seger maupun nggak seger pun kita dapatkan dari tanaman, entah itu a whole tanaman atau hanya dari bagian tanamannya. Makanya kita perlu identifikasi dengan menggunakan morfografi. Nah, gunanya morfografi itu apa sih? Guna dari morfografi dalam analisis bahan obat atau bahan alam adalah untuk menentukan kebenaran suatu bahan, biar kita tuh nggak ditipu gitu ya. Contoh nih teman-teman mau membuka industri obat tradisional, tapi teman-teman tidak punya lahan untuk apa kuwi jenenge? Lahan untuk menanam bahan pokoknya gitu ya, menanam apa namanya, bahan pokok ya, bahan pokoknya gitu ya. Sehingga teman-teman bahan pokoknya ini teman-teman kulaan gitu, ngambil dari petani gitu contohnya ya. Nah, petani ini bisa jadi ngebohongin kita. Kita butuhnya adalah jahe merah gitu ya. Tapi sama si petaninya ini cuman dikasihnya jahe yang biasa, bukan jahe yang merah gitu. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa bahan kita ini benar sesuai dengan apa yang kita inginkan? Makanya kita gunakan morfografi gitu ya. Jadi deskripsi dari bentuk si bahan yang kita inginkan itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Kemudian bahan yang kita dapatkan cocok enggak sih gitu. Jadi itulah gunanya morfografi. Tujuan dari morfografi apa? Tujuannya adalah mencari kekhasan, ciri spesifik gitu ya dari bentuknya, warnanya, ukurannya gitu dari suatu simplisia. Contoh ya itu tadi untuk apa namanya mencocokkan gitu ya. Tadi si petani ini ngasih kita
jahe yang harusnya kita mintanya jahe merah. Kalau jahe merah itu harusnya bentuknya seperti ini, warnanya seperti itu, ukurannya begini, wanginya begitu. Oh, tapi ternyata bahan yang kita dapatkan dari petani itu tidak sesuai dengan morfografi yang ada. Berarti kan ini tidak cocok, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan Simplisia yang kita minta gitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi apakah ini asli atau palsu. Apakah ini adalah Simplisia yang kita inginkan atau bukan. Itu sih morfografi itu kurang lebihnya begitu. Nah, kita tadi ngomongin ada evaluasi secara makroskopik gitu ya. Kalau kita ngomongin evaluasi makroskopik, itu nggak akan lepas jauh-jauh dari evaluasi organoleptis. Kalau teman-teman dengar organoleptis gitu, yang terpintas gitu ya, yang terpikir di benak teman-teman tuh apa sih evaluasi organoleptis? Rasa, bentuk, warna gitu ya. Ya memang itu-itu aja gitu ya. Evaluasi organoleptik itu dilakukan tujuannya untuk mengetahui kekhususan bau, warna, dan rasa Simplisia yang diuji. Jadi ini juga merupakan evaluasi makroskopik gitu ya. Jadi makroskopik sama organoleptik ini adalah suatu evaluasi yang nggak bisa dipisahkan, ya sepaket gitulah. Intinya sama-sama mirip-mirip. Nah, untuk mengevaluasi organoleptik ini ada beberapa pemeriksaan yang kita lakukan, itu menggunakan indera yang ada pada manusia. Persis kayak yang tadi kita omongin. Ada indera penglihatan pakai mata, indera perasa atau pengecap pakai lidah, indera pembau pakai hidung, indera peraba menggunakan ujung jari gitu ya, dan indera pendengar. Nah, ini evaluasi organoleptik ini butuh suatu keahlian atau butuh suatu latihan gitu ya, nggak bisa ujuk-ujuk terus kita mengevaluasi begitu saja gitu. Karena setiap Simplisia itu kadang mirip-mirip. Contoh ya, setelah dirajang antara kencur, kemudian jahe, laos, sama kunir. Itu mirip-mirip. Mirip-mirip dari bentuknya, warnanya, ukurannya, baunya. Nah, bau ini kadang lebih tajam ya, lebih bisa dibedakan. Cuman kalau orang yang nggak ahli gitu ya, orang yang tidak ahli, yang belum banyak latihan, itu di hidung tuh terasa sama aja gitu baunya, nggak ada bedanya nih. Ini wanginya khas aromatis nih. Ini pasti kencur gitu. Padahal laos kan lain gitu. Oh, ini dari bentuknya ini rajangannya ini adalah jahe gitu. Padahal itu kencur. Ya, jadi ini butuh keahlian khusus dan butuh latihan. Makanya teman-teman biasanya kalau mau ujian Simplisia gitu ya, kemarin sayang sekali kita ujian Simplisianya nggak bisa ujian makroskopik, jadi nggak bisa megang langsung kemudian menebak gitu ya. Biasanya kalau ujian untuk farmakognosi kita pakai ini gitu. Jadi teman-teman disediakan ada Simplisia yang mirip gitu ya, kemudian disuruh menebak berdasarkan dengan organoleptisnya. Yang sering keliru juga itu daun-daunan, karena daun-daun kan bentuknya gitu-gitu aja gitu ya. Makanya kita butuh adanya morfografi. Morfografi itu ada literaturnya. Literaturnya bisa menggunakan Materia Medica Indonesia atau Farmakope Herbal Indonesia gitu ya. Jadi di sana ada gambaran-gambaran gitu ya tentang bentuk-bentuk dari Simplisia. Apakah dia daunnya ini kecil atau besar, ukurannya kira-kira berapa senti, warnanya seperti apa, baunya seperti apa. Nah, itu morfografinya sudah ada di literatur. Sehingga kita tinggal evaluasi organoleptisnya sesuai atau tidak dengan morfografinya.
Nah, inilah evaluasi organoleptis yang kita lakukan. Kalau pemeriksaannya sih meliputi ada banyak macam ini. Contoh nih, ada dari bentuknya. Kalau bentuk itu kan secara penglihatan saja gitu ya, kelihatan. Oh, bentuknya dia adalah padatan atau serbuk kering gitu ya. Kalau serbuk kering berarti dia sudah diserbukkan gitu. Oh, dia berupa kental gitu, ekstrak kental atau cairan kental gitu. Contoh cairan kental itu apa sih? Madu gitu ya. Kemudian, oh dia bentuknya adalah rajangan, jadi sudah dirajang. Biasanya kalau yang dirajang itu kayak apa namanya, ya rimpang-rimpangan tadi ya, jadi dia dirajang dulu untuk menjadi suatu simplisia. Kemudian, oh dia bentuknya serutan gitu. Kalau serutan tuh biasanya apa sih contohnya? Kalau serutan itu biasanya adalah yang bentuknya gelondongan kayu gitu ya. Jadi nggak mungkin kita ambil tuh simplisianya berupa kayu gede gitu ya. Jadi kita serut. Contohnya adalah kayu secang. Tahu kayu secang? Kayu secang itu yang biasa dipakai untuk bikin wedang woh itu. Jadi ketika dia diseduh dia warnanya jadi merah. Nah, itu simplisianya biasanya bentuknya antara serbuk kering, dia sudah diserbuk, atau bentuknya serutan. Nggak mungkin bentuknya adalah gelondongan kayu gitu ya. Kemudian ukurannya itu seberapa gitu. Panjangnya seberapa, lebarnya seberapa gitu ya. Itu bisa diukur dengan menggunakan alat pengukur. Garis kah, mistar kah, apalah entah itu ya. Kemudian bentuk permukaan yang saya bilang tadi, apakah dia halus, apakah dia kasar, apakah dia kasar, apakah dia bergelombang gitu ya. Kemudian warna luar dan warna dalam. Maksudnya warna luar dan warna dalam ini apa sih? Jadi kadang warna luar suatu simplisia sama warna dalamnya itu berbeda gitu. Contoh, nek umpamanya teman-teman punya manggis gitu kan kulitnya warnanya apa, dalamnya apa gitu kan, lain. Kemudian apalagi sih? Kemudian buah naga gitu ya, luarnya apa, dalamnya apa. Jadi warna itu bisa dilihat ya namanya warna ya, bisa coklat, kuning, merah, hijau, atau malah gradasi dari beberapa warna itu juga bisa. Kemudian baunya. Bau tadi ada baunya aromatik atau tidak, baunya khas atau tidak, atau malah tidak berbau sama sekali gitu ya. Itu juga masuk ke evaluasi organoleptis. Kemudian rasa, rasanya apakah dia pahit, apa manis, apa helat. Kalau helat tuh rasanya kayak mana ya? Kayak sepet-sepet gitu loh. Atau malah asin gitu ya, atau asem gitu. Jadi macam-macam. Nah, pemeriksaan ini biasanya dilakukan terhadap organ-organ tumbuhan. Bisa jadi folia, folia itu apa? Daun, bisa jadi korteks, lignum, rizom gitu ya. Jadi dilakukan terhadap organ-organ tumbuhan ini gitu. Nah, ini adalah catatan kalau teman-teman melakukan pengamatan secara makroskopik dan organoleptis itu apa aja sih yang dicatat gitu ya. Itu yang dicatat biasanya adalah nomenklaturnya. Nomenklatur itu maksudnya apa? Nomenklatur di sini maksudnya adalah nama simplisianya itu apa, dia tanaman asalnya dari mana, kemudian bahasa Latinnya, nama Latinnya apa, sinonimnya dia apa. Sinonim itu bisa jadi nama Indonesia, nama populernya, atau nama daerahnya gitu ya. Karena kan setiap simplisia kadang di daerah yang berlainan punya nama yang berlainan juga gitu ya. Kemudian familinya dia famili apa, masuk kemana gitu ya, itu nomenklatur. Kemudian ketersediaan, ketersediaan itu adalah bentuknya dari simplisianya gitu ya. Apakah dia ketersediaannya bentuknya adalah simplisia utuh atau simplisia rajangan, kemudian apakah dia bentuknya adalah serbuk kering kayak gitu-gitu, itu ketersediaan. Kemudian kalau bentuknya masih simplisia utuh, itu ada bentuk yang dicatat. Secara umum bentuknya seperti apa? Oh, dia simplisianya tuh adalah simplisia daun, bentuknya oval, kayak gitu. Atau bentuknya meruncing atau menjari gitu ya. Atau kalau biji-bijian,
oh dia biji bentuknya agak kotak gitu, bisa. Kemudian ukuran. Ukuran itu dimensi, biasa bisa ditulis cuman kecil atau besar gitu, atau bisa menggunakan langsung diukur menggunakan alat pengukur. Ukurannya berapa senti kayak gitu, ketebalannya berapa senti kayak gitu. Kemudian kenampakan luar. Nah, ini luaran secara umumnya, contohnya apakah dia berserabut atau tidak, kemudian dia kasar atau tidak. Oh, dia adalah berupa daun. Daun ini tertutup lapisan lilin. Nah, itu adalah kenampakan luarnya gitu. Kemudian warna. Warna tadi yang dibilang entah itu warna bagian luar maupun warna bagian dalamnya. Warna bisa merah, kuning, hijau, coklat, gradasi gitu ya, macam-macam. Kemudian bau dan rasa. Itu juga dicatat dalam pengamatan ini. Kalau bau tadi ya dibilang bau khas aromatis lemah gitu, atau bau khas menyengat gitu, atau tidak berasa, atau bau tengik kayak gitu-gitu. Kemudian rasa, kalau rasa kan berarti apa yang kita rasakan di lidah gitu ya. Rasa yang tertinggal, rasa aku untukmu yang pernah ada, bukan kayak gitu sih. Rasanya yang tadi itu ya manis, pahit, sepat, asin, asem kayak gitu. Itu masuk dalam catatan pengamatan makroskopik dan organoleptik. Kalau mau contohnya kayak gini. Contoh uji makroskopik dan organoleptis dari batang brotowali. Batang brotowali ya, ini kalau kalian lihat batangnya ini loh batang brotowali itu ini, bukan daunnya. Teman-teman pernah lihat batang brotowali nggak? Batang brotowali itu bentuknya gini-gini. Jadi agak jerendul-jerendul gini ya, kasar gini. Di sini juga kasar. Ini batang brotowali gitu. Kalau brotowali itu bahasa latinnya Tinospora crispa, tapi karena kita ambil simplisianya adalah batang, berarti simplisianya namanya Tinospora aulis. Nah, bentuknya ini adalah potongan dari batang biasanya ya. Potongan dari batang. Batangnya itu dipotong-potong, biasanya berapa senti ya, nggak panjang-panjang amat sih. Kemudian secara dilihat dari permukaannya gitu. Permukaannya dia tidak rata. Ini tadi ya kita lihat dia tidak rata gitu. Terus ada tonjolan-tonjolannya beralur, membujur gitu ya. Kemudian lapisan luarnya mudah terkelupas. Oh, ternyata lapisan di sini di luar ini mudah terkelupas gitu ya. Nah, warnanya apa? Warnanya hijau kecoklatan gitu. Oh, karena dia masih simplisia seger. Mungkin kalau dia simplisianya sudah kering, warnanya dia coklat kehitaman begitu ya. Kemudian baunya, oh dia tidak berbau gitu ya. Rasanya wah sangat pahit gitu. Itu adalah uji makroskopik dan organoleptis. Nah, organoleptis atau makroskopik itu kadang juga teman-teman bisa bilang namanya pemerian gitu ya, pemerian untuk bau, rasa, warna. Organoleptis lah itu bisa dikatakan namanya sebagai pemerian. Contoh lainnya dari kalau tadi kan kita ngomonginnya apa tadi batang brotowali gitu ya. Nah, ini kita ngomongin kayu secang, contoh dari organoleptis atau pemerian kayu secang gitu ya. Pemeriksaan makroskopik kayu secang itu seperti apa itu. Kayu secang bahasa latinnya Sapan lignum. Nah, ini di sini dilihat pemeriannya dia tidak berbau dan rasanya agak helat, agak sepet gitu ya. Nah, ini identifikasi secara makroskopiknya dilihat ternyata dia adalah kayu bentuknya potongan-potongan atau kepingan dengan ukuran yang sangat bervariasi atau berupa serutan-serutan. Kemudian dia teksturnya keras dan padat, warnanya merah, ada yang merah agak jingga atau kuning, macam-macam. Ini adalah contoh dari analisis makroskopik. Saya bilang tadi kalau kayu nggak mungkin gelondongan ya, jadi biasanya dia berupa serutan.
Nah, itu contoh dari analisis makroskopik. Sekarang kita ngomongin pengenalan simplisia. Ya pernah sih dibahas kemarin ya waktu farmakognosi, nggak apa-apa, kita segarkan kembali saja ingatan kita gitu ya. Pengenalan simplisia. Ingat nggak simplisia itu artinya apa sih? Simplisia. Simplisia itu adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat. Dia belum mengalami perubahan apapun juga, dan kecuali dinyatakan lain, simplisia merupakan bahan yang telah dikeringkan. Gitu ya. Simplisia ada berapa macam? Ingat nggak? Ada 3 macam. Ada simplisia nabati, simplisia hewani, sama simplisia pelikan. Nah, bedanya apa simplisia nabati, hewani, sama pelikan? Jadi kalau nabati dari tanaman, hewani dari hewan, pelikan dari mineral, gitu aja sih gampangnya ya. Cuman kalau mau dijabarkan gitu, simplisia nabati itu adalah simplisia yang berupa tanaman utuh gitu, atau bagian dari tanaman, atau dia malah berupa eksudat dari tanaman gitu ya. Entah itu utuh, kalau utuh itu apa namanya? Utuh berarti sak tanaman-tanamannya gitu ya. Bagian tanaman, entah itu cuma daunnya saja, akarnya saja, batangnya saja, buahnya saja, bijinya saja gitu ya. Atau eksudat dari tanaman. Apa itu eksudat tanaman? Eksudat tanaman itu adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu dia dipisahkan dari tanaman itu gitu ya. Contohnya sih kayak getah gitu ya, kayak getah. Jadi ketika dia dibaret secara spontan dia keluar gitu. Nah, itu adalah eksudat. Kemudian simplisia hewani. Kalau simplisia nabati berarti dari tanaman, kalau hewani dari hewan. Jadi ini adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian dari hewan, atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Jadi dia belum dimurnikan ya, belum dilakukan sintesis juga gitu. Nah, kalau simplisia pelikan. Simplisia pelikan itu apa sih? Oh, simplisia pelikan itu adalah simplisia yang berupa bahan pelikan, bahan mineral yang belum diolah atau sudah diolah dengan cara sederhana, tapi belum dilakukan pemurnian gitu ya, belum berupa zat murni. Jadi di sini simplisia ini bentuknya semuanya masih sangat sederhana, belum dilakukan pemurnian. Nah, kalau kita contoh-contoh dari kita contohkan gitu ya, contoh-contoh dari simplisia yang ada itu seperti apa? Ini contoh simplisia nabati. Teman-teman kalau masih ingat, contoh simplisia nabati itu adalah pakai yang bagian-bagiannya. Contoh nih akar. Akar ini kalau bahasa Latinnya radix gitu ya. Kemudian batang, kaulis, daun gitu ya, folium. Kalau bunga, flos, buah, fructus. Kalau biji, semen atau semen gitu ya, suka-sukamu mau ngomongnya gimana. Umbi, bulbus. Contohnya umbi apa? Bawang-bawangan ya, bawang merah, bawang putih gitu ya. Kemudian kulit batang, korteks gitu ya. Contohnya kulit kayu manis. Kayu manis tuh bahasa Latinnya apa? Cinnamomum zeylanicum boleh, Cinnamomi burmani juga boleh gitu ya. Tapi kalau nama simplisianya berarti Cinnamomi cortex gitu. Kemudian rimpang, rimpang itu nama Latinnya rhizome gitu ya. Kemudian kulit buah, tadi ada kulit, ada buah. Jadi kulit buah itu fructus cortex gitu. Kemudian ada kayu, lignum tadi kita bilang lignum itu contohnya adalah secang tadi ya. Kemudian minyak atau oleum itu juga bisa jadi simplisia, ekstraktum gitu ya.
atau seluruh bagian tumbuhan, itu herba. Tapi kemarin dikoreksi oleh Pak Aziz gitu ya, kalau herba itu hanya yang ada di atas tanah gitu. Sebenarnya memang ada beberapa literatur sih, tergantung teman-teman pakai literatur yang mana. Ada literatur yang bilangnya dia menggunakan seluruh bagian tumbuhan, akarnya ikutan, atau ada yang bilang bahwa seluruh bagian tumbuhan yang ada di atas permukaan tanah gitu ya. Nah, ini contoh-contoh dari Simplicia. Ini gambar dari kayu secang. Sapan lignum. Ini contohnya gambar apa nih? Kencur. Kampferia rhizoma. Terus ini nih cabai Jawa nih, Piperis apa sih? Saya lupa namanya, Piperis apa ya? Cabai Jawa, cabai puyang gitu ya. Ini adalah buahnya. Kalau buah tadi namanya apa? Fructus. Terus ini ada herbatimi. Terus ada abrifolium gitu ya. Ini tadi Cinnamomi cortex, kulit kayu manis gitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari Simplicia nabati. Kemudian ini contoh Simplicia hewani. Contoh Simplicia hewani ini ada banyak ya. Contohnya ada madu, kemudian minyak ikan, kemudian kelenjar tiroid sapi, bisa ular. Ternyata bisa ular ini juga bisa digunakan untuk pengobatan loh. Tapi ketika dia belum diolah ya, masih kerut begitu saja, ini maksudnya masih Simplicia. Kemudian kuning telur. Fungsinya apa sih kuning telur dalam sediaan farmasi? Untuk suspending agent gitu ya, untuk pengental gitu. Kemudian ini ada minyak bulu domba. Minyak bulu domba apa bahasa Latinnya? Adepts lane. Kemudian ada susu kambing, hormon, enzim, serum, vaksin. Ini adalah zat-zat yang dihasilkan oleh hewan tapi belum dimurnikan dan belum disintesis gitu. Nih, contoh Simplicia hewani. Nah, kalau contoh Simplicia pelikan tuh apa, Bu? Gitu ya. Contoh Simplicia pelikan itu Simplicia yang didapat dari mineral. Mineral itu hasil bumi gitu ya. Contoh nih Simplicia yang sering kita pakai. Ini nih, yang kuning nih, tahu nggak ini apa? Ini biasanya buat ngilangin jerawat gitu efeknya. Biasanya buat cuci muka gitu, di sabun ada diformulasikan di sana. Ini namanya sulfur. Sulfur, kemudian tawas. Terus ampo, tanah liat. Sekarang sih mulai dikenalnya namanya clay gitu ya. Sering dipakai untuk maskeran juga. Kapur. CuSO4. Ini CuSO4 yang warnanya cakep banget nih, biru-biru kayak gini nih. Ini adalah mineral. Contoh Simplicia pelikan. Nah, kalau teman-teman masih ingat, untuk mendapatkan Simplicia itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Ini sih biasanya untuk Simplicia nabati gitu ya, ada tahap preparasinya seperti ini. Yang pertama, teman-teman ngumpulin dulu bahannya, pengumpulan bahan. Jadi teman-teman bisa nyari di kebun atau beli di pasar atau beli dari Pak Tani gitu ya. Ini adalah pengumpulan dari bahannya. Setelah dikumpulkan bahannya, kita lakukan sortasi basah. Ingat nggak sortasi basah itu gimana? Sortasi basah itu memilih dan memilah mana yang bagus, mana yang enggak. Yang bagus kita ambil, yang enggak dipisah, dibuang. Nah, yang bagus-bagus ini tadi, tapi masih basah maksudnya belum bentuk Simplicia, masih dari tanaman atau bagian tanaman yang habis kita petik itu tadi. Kita sortasi basah. Setelah sortasi basah, kita lakukan pencucian. Dicuci, fungsinya buat apa? Biar pengotor-pengotor, pengganggu-pengganggu itu hilang gitu. Jadi kayak kalau kita sudah ngumpulin bahannya kita sortasi, kemudian dicuci untuk ngilangin tanah-tanahnya, kemudian biasanya kan kalau kita
ngambil dari petani itu ada residu-residu insektisidanya kayak gitu. Kemudian kita pencucian itu juga ngilangin dari pengotor-pengotor lain kayak kadang tuh ada ulet-ulet kayak gitu juga itu ikut dicuci hilang gitu. Setelah dicuci sudah bersih gitu ya, dilakukan perajangan. Perajangan ini khusus untuk simplisia yang butuh dirajang, ditipiskan gitu. Kalau memang simplisianya sudah tipis-tipis tidak butuh perajangan, contoh kayak uh, abrifolium gitu kan tidak perlu perajangan ya udah nggak usah gitu. Tapi ketika ini adalah contohnya kayak laos, kemudian kencur gitu ya, itu kan untuk pengeringannya sulit. Sehingga kita harus rajang terlebih dahulu dengan ketipisan tertentu gitu ya. Dirajang biasanya ketipisannya seragam, nggak terus tebel sama tipis gitu, nggak, harus seragam. Dirajang, kalau sudah dirajang dikeringkan. Pengeringannya bisa di bawah sinar matahari langsung atau di bawah sinar matahari ditutupin kain hitam atau bisa juga dikeringkannya di dalam rumah aja hanya diangin-anginkan atau bisa juga menggunakan oven gitu ya, terserah. Ini tergantung dari karakter simplisia yang akan kita pakai atau akan kita buat gitu. Nah, setelah dikeringkan kita sortasi lagi, disortasi kering. Kan dia sudah kering, kita lakukan sortasi kering, yang bagus yang mana, yang jelek yang mana. Jangan-jangan ada yang gosong ya jangan dipakai gitu kan. Kemudian sudah disortasi kering, kita lakukan pengemasan. Tujuan pengemasan apa? Pengemasan itu tujuannya agar dia lebih awet gitu ya, nggak rusak dalam penyimpanan dan dalam distribusinya, disimpan gitu. Penyimpanannya pun juga harus pengemasannya pun juga harus sesuai dengan karakter dari si simplisianya. Kalau umpamanya simplisianya itu hanya bentuknya keras, kaku kayak kayu, kemudian kayak kulit kayu atau yang tadi kita bilang ada rizom gitu ya, itu pengemasannya pakai plastik aja nggak apa-apa, plastik yang kedap gitu ya, karena dia tahan banting, nggak akan remuk-remuk. Tapi kalau simplisianya berupa daun gitu ya, ketika dia kegencet-gencet dia itu akan hancur atau remuk, maka pengemasannya juga perlu pengemasan khusus gitu, perlu dipikirkan. Jadi pengemasan itu juga disesuaikan dengan simplisia yang kita punya. Setelah itu penyimpanan. Penyimpanan pun kita juga harus yang bagus, disimpannya nggak boleh dekat barang-barang yang punya bau tajam atau di tempat yang sangat lembab kayak gitu-gitu nggak boleh. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan mutu, baru nanti bisa didistribusikan. Inilah tahapan-tahapan preparasi simplisia secara sekilas. Teman-teman kemarin sudah belajar, jadi menurut saya sudah hatam gitu ya. Ini hanya untuk refresh saja. Nah, udah sih gitu aja ceritanya kita hari ini mengenai analisis makroskopik gitu ya, dan bagaimana pengenalan simplisia. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak gitu ya penjelasan sedari tadi gitu ya. Next, pertemuan keempat, kita akan membahas masih tentang analisis makroskopik, tapi kita akan berbicara tentang deskripsi simplisia menurut dari asal bagian tanamannya gitu ya. Jadi silahkan dipelajari terlebih dahulu sehingga besok ketika materinya disampaikan teman-teman sudah bisa langsung connect gitu ya. Sip. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.